Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semua, sehat semua? Selamat pagi, Alhamdulillah Pak. baik-baik. Alhamdulillah Ya, baik-baik. sebelumnya Bapak absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Hadir semua, Pak. Semua Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti kita diberikan kesehatan yang sangat melimpah dari Allah seperti itu. Ya, sebelumnya untuk mensyukurinya kita bisa membuka pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Ketua Kelas Mahfud, bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Baik Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Mahfud yang telah memimpin doa pembuka pada pertemuan pagi hari ini. Ya, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan suatu materi yang berjudul kebutuhan manusia. Nah, sebelum Bapak membahas terkait kebutuhan manusia, di sini Bapak memiliki gambar untuk anak-anak. Bisa dilihat. Nah, diperhatikan dulu. Nanti Bapak memberikan beberapa pertanyaan pembuka untuk gambar pada slide yang Bapak presentasikan. Nah, yang pertama, siapakah orang di atas? Ruben Onsu, Pak. Oh ya, betul, Ruben Artis, Onsu. Pak. Ya, artis, betul. Yang kedua, apa yang sedang dia lakukan? Makan. Ya, makan, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, mengapa dia melakukan hal tersebut? Mengapa dia makan seperti itu? Karena lapar, Pak. Ya, nah, Lapar. lapar, betul sekali. Jadi makan ini dia itu makan karena lapar ya. Berarti kan suatu kebutuhan. Nah, makan dan minum itu suatu kebutuhan. Nah, salah satu kebutuhan pada kehidupan sehari-hari kita yaitu makan dan minum. Nah, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan ini, pertama yaitu siswa dapat mengetahui pengertian dari kebutuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam kebutuhan manusia. Nah, yang pertama yaitu pengertian kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kedua yaitu terkait jenis-jenis kebutuhan. Nah, di sini ada 4 jenis kebutuhan. Silahkan kepada Mbak Sasti bisa dibacakan. Atau anak-anak yang lain bisa dibaca kepada Winda Saya atau ya Mahfud, silakan. ya, jenis kebutuhan. Yang pertama, menurut tingkat kepentingan. Yang kedua, menurut waktu. Yang ketiga, menurut sifat. Dan yang keempat, menurut subjek, Pak. Ya, betul. Nah, di sini di slide Bapak ada 4 jenis kebutuhan yaitu tingkat kepentingan, menurut waktu, menurut sifat, dan yang terakhir menurut subjek. Nah, untuk penjelasan pertama yaitu menurut tingkat kepentingannya. Nah, yang pertama contohnya itu kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak ini merupakan kebutuhan yang harus
telah segera terpenuhi. Contohnya makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan pokok untuk hidup layak. Sering disebut sandang, pangan, dan papan. Nah, sandang sendiri merupakan baju, pangan merupakan makanan, dan papan merupakan tempat tinggal atau rumah. Untuk yang ketiga yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder muncul ketika kebutuhan primer terpenuhi, tergantung keinginan dan kemampuan. Contohnya yaitu handphone, alat transportasi atau motor, dan yang ketiga itu make up. Nah, untuk yang keempat yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan barang pemus kebutuhan dan cenderung barang mewah. Di sini Bapak mencontohkan yaitu mobil mewah, di mana mobil mewah merupakan barang atau kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya kebutuhan menurut waktunya. Ada 3 jenis, yaitu kebutuhan mendesak, kebutuhan sekarang, dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang tidak terencana, biasanya bersifat kritis, memaksa, dan tidak bisa diduga akibatnya. Contohnya yaitu pandemi ini, yaitu tidak terencana dan kritis. Nah, di sini kita diupayakan untuk saling membantu dengan salah satunya itu donor darah atau plasma darah seperti itu, yang donor plasma. Dan yang kedua yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak terencana juga, namun berbeda akibatnya dan harus dipenuhi saat ini. Contohnya yaitu kebutuhan akan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang yang direncanakan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang direncanakan, dapat ditunda dan tidak memaksa. Nah, salah satu contohnya itu investasi dan asuransi. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifatnya. Ada 2 jenis, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh seperti olahraga dan istirahat. Dan yang kedua, kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa seperti ibadah dan liburan. Dan untuk kebutuhan menurut subjeknya yaitu kebutuhan yang keempat. Ada 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu ini diperlukan oleh setiap individu atau antar individu, karena setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam. Contohnya yaitu belajar. Pelajar dan mahasiswa itu memiliki kebutuhan individu yaitu untuk belajar. Dan yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang pemanfaatannya untuk kepentingan orang banyak atau kolektif. Contohnya pada gambar yaitu jembatan dan jalan, di mana jembatan dan jalan merupakan kebutuhan sosial yang peruntukannya untuk masyarakat banyak. Nah, untuk materi pada pagi hari ini Bapak cukupkan, dan di sini Bapak akan memberikan suatu kesimpulan. Namun sebelum memberikan kesimpulan, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu mengevaluasi pengetahuan dari anak-anak. Nah, yang pertama ada pertanyaan, apa yang kalian dapat dari pelajaran tadi? Pengertian perubahan dan jenis-jenisnya. Ya, betul. Pengertian perubahan, pengertian kebutuhan dan jenis-jenisnya. Kebutuhan, ya. Ya, kebutuhan. Yang kedua yaitu bagaimana tanggapan tentang materi tadi? Kan. Baik, menyenangkan. Ya, jadi di sini untuk kesimpulannya Bapak dapat menarik kesimpulan bahwa tadi kita sudah belajar terkait pengertian kebutuhan dan macam-macam kebutuhan, baik dari tingkat kepentingannya, waktu, sifat maupun subjeknya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa tugas untuk pertemuan selanjutnya.
Nah, di sini Bapak memberikan tugas kelompok kepada anak-anak. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 anak. Yang kedua, diskusikanlah dan sebutkan contoh perbedaan antara kebutuhan kedua orang di bawah ini sesuai kebutuhan menurut kepentingannya. Nah, tadi kan kebutuhan dibagi menjadi 4. Nah, di sini bisa anak-anak bisa membuat kelompok, lalu bandingkan antara gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu bisa diidentikan, yaitu sebelah kiri dengan orang yang hidup mewah dan sebelah kanan orang yang hidup cukup susah atau sulit, seperti itu. Nah, itu menurut kepentingan atau tingkat kepentingannya, seperti itu. Dan untuk tindak lanjut dari tugas kelompok ini, untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas, sekaligus Bapak akan menambahkan terkait apa saja barang pemuas kebutuhan, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Ya, jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini Bapak cukupkan, mungkin bisa ditutup kembali kepada ketua kelas memimpin berdoa untuk menutup pada pertemuan hari ini. Kepada Mbak Winda, saya persilakan. Baik, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Nah, terima kasih kepada ketua kelas dan wakil ketua kelas yang sudah memimpin doa pembuka dan doa penutup pada pagi hari ini. Sekian dari Bapak. Apabila banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Semangat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tetap semangat. Jangan lupa tugas kelompoknya didiskusikan bersama teman-teman. Baik, Pak. Pak Ajib.